Halo manis, balik lagi nih bareng dia dan Tina di Woman Talk All About Woman. Apa kabar Kak Dia? Baik, lo gimana? Baik dong. Kita udah berapa lama ya nggak bikin konten? Kayak 2 minggu gak sih? Udah lama ya kita nggak. Sibuk sih. Kita nggak udah lama nggak nyapa para manis di rumah. Betul. Ya. Seneng banget sih ketemu lagi bareng para manis. Gimana di para manis, kabarnya baik nggak? Boleh di komen-komen ya. Iya, komen ya, jangan lupa. BTW kemarin kayaknya gue lihat story IG lo deh, kayak Yang ada mana nih? sesuatu. Yang di close friend. Ya, kenapa? Biasalah. Ada nostalgia masa lalu ya. Masa lalu jangan bilang ya kemarin lu pernah bahas. Iya, ada nyambungnya juga sih. Gue sih sempet nggak ngeliat, maksudnya gue ngebaca sekilas. Kayak ini bahasan yang kemarin nih, pembahasan kita yang kemarin. Iya, karena kebetulan gue nggak sengaja buka screenshotan lama, lagi nyari sesuatu, terus tiba-tiba ketemu screenshot dari banyak chat dari orang lain dan termasuk chat itu juga, dan ternyata pas gue baca lagi, oh dulu gue nangis, sekarang tuh kayak malah ketawa. Kenapa dulu gue kayak gitu ya? Gitu. Nyesel. Nggak nyesel maksudnya kayak nggak nyesel, lu nangis kan maksudnya? Iya, nangis. Cuman misalnya kayak oh ya udah dulu udah kejadian gitu. Jadi gue sekarang ketawa doang nih, udah berlalu. Oke, berarti para manis mau tahu dong apa nih yang kemarin kita udah bahas. Itu soal apa Kak? Selingkuh. Wah, kalau udah selingkuh berat banget dong. Banget sih, tapi ya udah dilaluin aja lah ya. Lo pernah nggak dalam kondisi yang mirip sama gue? Tapi sebelumnya kalau gue cerita, biar para manis tahu, kita kasih tahu nih definisi selingkuh. Boleh, dari gue dulu ya. Ya, kalau menurut lo definisi selingkuh itu apa? Menurut gue selingkuh adalah perilaku yang curang, tidak jujur, tidak adil, dan ketiga ini indikasi untuk memulai suatu permainan dengan berbagai pihak. Jadi gak melibatkan dua pihak doang antara yang berhubungan, dan juga mungkin ada orang lain lagi kan. Yang gue maksud dari tidak jujur adalah berarti dia menutup-nutupi, tidak jujur kepada gue sebagai pasangannya, dan juga tidak jujur mungkin kepada si orang ketiga atau kepada diri dia sendiri. Terus pada saat dia sudah melakukan perilaku itu, ya ada rasa tidak adil ke diri gue akan merasa nggak adil, merasa sebagai pihak yang dirugikan. Dan si orang yang selingkuh ini melakukan sebuah permainan dengan orang lain di belakang gue yang gue nggak tahu, dan pada saat itu pada akhirnya gue tahu gitu. Dan itu yang lu rasain nih kemarin di masa lalu. Jadi gue merasa kok dia bohong sama gue nggak adil dong, gue merasa diselingkuhin. Kalau dari pengalaman yang lo pernah alamin, lo pernah kan diselingkuhin? Iya pasti, kalau gue pernah. Cuman definisi dari gue, pasti kan definisi kita kan pasti berbeda-beda ya. Gitu. Pasti definisi itu untuk perselingkuhan itu luas gitu. Tapi kalau menurut gue definisi selingkuh itu dimana perilaku dari maksudnya dari seseorang yang menjalani hubungan itu tidak menjaga komitmennya, atau dia sudah ya kan pasti kan dia kan komit dong supaya dia bisa untuk menjaga hubungan yang sehat gitu. Ya kalau misalnya nih contohnya misalkan menurut gua selingkuh itu kayak dia nge-like cewek lain gitu. Tapi cewek lain itu tuh bukan kayak, mungkin orang berpikirnya kayak iya lu cuma nge-like doang gitu kan. Cuma maksudnya tuh garis bawahnya adalah nge-like itu tapi cuma tuh cewek doang gitu. Orang jadi spesifik ya. Iya. Jadi misalkan dia nge-like 1 nih, terus nanti nextnya tuh ketika dia sama temennya dia nggak di-like. Tapi kalau misalkan dia nge-like, dia ngeliat tuh cewek itu posting lagi nih sendiri, baru tuh di-like. Oh, maksudnya ini bukan public figure ya, lebih ke bukan. orang tertentu. Kalau public figure saya tahu diri lah ya gitu. Walaupun saya sekarang lagi duduk. Enggak. Oh, jadi maksud dari definisi yang lo jelasin itu tiap orang kan punya batasan masing-masing dalam 2 orang berkomitmen. Jadi selingkuh ini adalah melanggar prinsip-prinsip batasan dari 2 orang berkomitmen itu ya. Iya, pokoknya dia melakukan dia curang lah ya. Maksudnya kayak lu udah tahu nih lu udah berkomitmen, tapi lu tetap
ya mungkin kita ke para cewek banyak kan tuh kayak tiba-tiba aja gitu kita ngomong kayak lu tuh selingkuh gitu. Loh, selingkuh dari mana? Iya dong. Makanya itu dia. Jadi itu disepakati dulu gitu. Menurut gua selingkuhnya seperti ini, menurut dia selingkuhnya seperti itu gitu. Misalkan kayak tadi gua nge-like, terus si pihak dari cowoknya kayak ya menurut gua selingkuh itu ketika si ceweknya goncengan misalkan dijemput atau diantar sama lawan jenis itu baru menurut dia selingkuh. Jadi menurut gue sih disepakati dulu nih dengan pembahasan jangan tiba-tiba kayak lu selingkuh gitu. Pasti juga dari pihak laki-laki juga gue selingkuh dari mana nih gitu. Sedangkan ya lu aja nggak ada komunikasi untuk kasih tahu nih selingkuh menurut lu tuh gimana. Ya, gitu. Jadi ada kesalahpahaman lah ya di sini. Ya gitu. Kalau kita ngomongin kejadian selingkuh yang udah-udah gitu. Kenapa sih orang tuh selingkuh? Karena dia nggak bersyukur. Kayaknya gak jelasin, gak bersyukur maksudnya gimana nih? Gak bersyukur. Enggak, jadi kenapa orang itu bisa selingkuh? Kemungkinan ya itu karena ada emosional yang tidak terpenuhi gitu. Emosional tidak terpenuhi, mungkin dia juga tidak dihargai gitu kan. Atau dia bosan gitu. Karena kebanyakan mungkin jadi kayak gue udah pacaran lama nih, kayaknya gue udah ngejalanin hubungan yang gitu-gitu aja gitu, nggak ada sesuatu hal yang baru lah ibaratnya gitu. Atau juga bisa jadi karena balas dendam. Balas dendam maksudnya? Balas dendam. Jadi misalkan dari pihak si laki-laki itu selingkuh dan si cewek tuh nggak mau didugikan dia doang. Iya, kayak wah anjing gitu kan, lu bisa selingkuh kenapa gue gak bisa selingkuh gitu. Bisa jadi gitu. Jadi banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bisa selingkuh gitu. Tapi kalau dari cara pandang lo nih gitu, maksudnya apa tuh menurut lo selingkuh? Kenapa bisa terjadi? Iya, kenapa bisa kejadian selingkuh maksud gue? Menurut gue faktor terbesar itu adalah kesempatan. Kalau gue menurut yang gue baca, kesempatan itu bisa jadi dicari dan juga kesempatan yang tidak disengaja. Maksudnya gini, kesempatan yang dicari adalah mungkin kalau kita kaitin sama yang lo bilang tadi ada rasa bosen. Terus dia ngelihat oh ini ada kesempatan nih gue cari yang lain. Akhirnya dia berusaha dan mencari celah di mana dia bisa mencari sesuatu yang dia butuhkan di orang lain. Betul, itu kesempatan bisa. yang disengaja dan dilakukan. Iya. Yang kedua ada kesempatan yang tidak disengaja, udah terlanjur kecemplung, dia dan kemudian dilakukan dengan sadar. Contohnya kayak oke, teman kantor lah ya, anggapnya pulang bareng nih, awal tidak disengaja nih karena mungkin nolongin ya, niat awalnya tuh baik. Iya, betul. Nolongin, anterin, terus mungkin lama-lama akan jadi kebiasaan. Terus akhirnya dia nyaman dan lama-lama mungkin dia sudah sadar gitu. Oh, kok gue sama si cewek ini gue nyaman nih. Karena mulanya itu dari rasa nyaman ya betul. Kan. Dan, tapi gue punya cewek nih. Gimana nih? Gue udah nyaman sama si cewek ini, tapi gue juga nggak bisa lepas dari si cewek gue. Ya udahlah, gue tutupin aja. Akhirnya dari situ muncullah perilaku yang tadi gue bilang, perilaku tidak jujur. Sama siapa? Mungkin sama si selingkuhannya nggak jujur kalau udah punya cewek. Atau mungkin gak jujur sama si pasangannya sendiri. Karena gimana ya, dia pulang bareng mungkin sering gak bilang, gak ngomong gitu. Iya, nganterin pulang bareng. Karena udah kasih celah kali ya. Gitu. Iya. Dan sorry tuh saya kadang-kadang juga kadang-kadang si lawan selingkuhannya ini tuh udah tahu posisi mereka tuh udah punya pacar tapi masih dijalanin karena udah gitu kejebak nyaman. Iya. Jadi susah tuh. Entah itu kesalahan dari yang mana nih gitu. Karena kan kalau rasa nyaman tuh nggak bisa lawannya susah sih. Susah sih, benar banget. Nah, mungkin juga ada rasa-rasa bosan yang tadi, kurang ada spark dalam hubungan dan dia tuh nggak berusaha untuk mengkomunikasikan hal ini. Kalau misalnya, gue udah mulai bosan nih, cari apa ya kegiatan yang bisa bikin kita tuh bergairah lagi, bikin kita betul semangat banget lagi dalam hubungan. Tapi gitu. Kebanyakan jadinya ya udahlah ya gitu. Jadi kayak jadi saling menyalahkan juga nggak sih kayak ya udahlah emang udah gini-gini aja. Jadi kayak lo akan kayak nyari hal baru di wanita lain. Tapi betul. Ya tanpa mereka sadari adalah ya mungkin emang percikan-percikan api itu tuh emang pastinya seru, di awalnya dulu ya kan, di awalnya doang nih gitu. Tapi adrenalinnya tuh
ya pas di awal-awalnya aja gitu. Tapi pas nanti ketika lu baru menyadari nih gitu kan, kalau emang mungkin lebih baik dari pasangan sebelumnya gitu kan, barulah ada rasa penyesalan itu gitu kan. Karena emang ya kalau misalkan tahu dari awal rasa penyesalan ya nggak mungkin terjadi sih. Itu bilang nggak bersyukur kan sebenarnya. Terus menurut gue kadang-kadang tuh dari yang kemarin gue alamin ya, kenapa perselingkuhan terjadi tuh gue selalu bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang salah dari gue? Apa sih yang kurang dari gue sampai dia bisa berselingkuh gitu. Berarti kita harus introspeksi diri. Nah, introspeksi diri nih, mungkin penyebabnya bisa dari diri gue juga. Ya, mungkin betul sih. Pada saat itu gue terlalu fokus sama kerjaan gue yang baru, terus akhirnya gue kurang waktu sama dia, terus dia merasa waktu itu dia lagi no job, lagi jobless. Mungkin dia lebih banyak waktu luang daripada gue, dan sedangkan gue nggak selalu available buat dia, sehingga mungkin ada perasaan-perasaan emosionalnya dia yang kurang dapat dari gue, atau mungkin validasinya kurang, atau mungkin pada saat itu gue kurang apresiasi dia karena posisi dia yang seperti itu, dia merasa kurang diapresiasi sama gue karena dia ekonominya kondisinya lagi nggak bagus. Gitu. Mungkin tetap ada pertanyaan-pertanyaan dari diri gue, apa sih yang salah dari gue? Jadi harus emang dibutuhkan introspeksi diri, betul. Gitu kan. Cuman sejauh apapun gue mikir, kesalahannya tuh bukan di gue. Oh tetap nggak mau disalahin. Iya dong. Kesalahan itu bukan di gue, karena kan dia punya kesadaran penuh kan dengan melakukan hal itu dengan orang lain. Berarti ya ngapain untuk berlarut-larut untuk menyalahkan diri gue sendiri? Iya benar-benar. Berat banget ya kalau ngomongin perselingkuhan. Pasti. Tapi emang kalau perselingkuhan itu lebih ke dia yang sudah berumah tangga sih sebenarnya gitu kan. Tapi ya emang ya berarti kan harus kenali dulu nih pasangan lu dari mulai lu menjalin suatu hubungan ya pacaran gitu kan. Jadi ketika nanti lu sudah serius untuk menjalin ke jenjang yang selanjutnya ya itu kan nggak akan terjadi gitu. Harus nonton batasan lah ya dari pasti batasan-batasan itu yang harus kita sadarin lah gitu. Ya pokoknya selingkuh itu adalah pilihan sih menurut gua. Jadi ketika lu sudah memilih untuk lu selingkuh, ya lu juga udah harus bisa menanggung konsekuensinya gitu kan. Jangan ada yang kayak ya gue selingkuh terus gue tetap mau sama pasangan gue gitu. Ya nggak bisa juga, ya kan? Nggak bisa. Kan? Lu siapa gitu. Nah, menurut lo batasan-batasan dalam perselingkuhan itu kayak gimana sih? Kalau dari yang tadi lo jelasin kan mungkin dari lo bilang kalau udah mulai nge-like selingkuh ya? Ya kalau menurut gua ya kayak nge-like gitu. Ya pokoknya intinya batasan-batasannya itu ya intinya lo harus jujur sih gitu. Kayak kalau menurut lo memang nggak seharusnya lo lakuin ya jangan lo lakuin aja gitu. Makanya prinsip gua adalah gua akan mencari laki-laki yang benar, udah pasti baik belum tentu benar gitu, ya kan? Coba jelasin lebih lanjut. Iya, karena kalau baik gitu, ya kalau ya contohnya aja gitu, kayak menurut lu baik nih untuk bantu lawan jenis lu untuk pulang, misalkan udah kemalaman, ya daripada dia kenapa-napa gitu kan. Tapi kan itu tidak benar yang lu lakukan gitu, benar gitu kan ya. Kalau misalkan sudah benar, sudah pasti baik. Karena apa? Lu akan berpikir panjang gitu. Apa yang lu lakukan, misalkan lu nganter lawan jenis lu itu akan menyakiti pasangan lu gitu. Jadi lu akan lebih bijak lagi untuk mengambil suatu keputusan gitu. Dan yang banyak tanya adalah kayak menurut tuh tanda-tanda orang selingkuh itu tuh kayak gimana? Kayak dari pengalaman gue ya. Pengalaman lu coba. Pengalaman gue yang pertama adalah tadinya HP geletakin kemana-mana bodo amat, sekarang jadi ke toilet dibawa, diumpetin HP-nya, dipegang erat, atau mungkin yang tadinya HP-nya madep ke atas jadi telungkup ke bawah. Atau waktu itu gue menyadari di beberapa momen itu gue lagi ngajak dia ngobrol, tapi dia tuh fokusnya nggak ke gue, kayak kemana, entah ke HP atau entah pikirannya kemana. Intinya dia tuh nggak present di momen-momen gue bareng dia, gitu. Jadi seolah-olah kayak kepecah belah lah pikirannya lah ya. Dan pada situ tuh gue nggak nyadar. Setelah dia udah melakukan, gue baru nyadar nih, berarti ada indikasinya selingkuh gitu. Tapi gue baru nyadarnya setelah beberapa lama gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang tanda-tanda ini tuh nggak dideteksi lebih awal gitu. Tapi sama kayak dia ngechat terus tiba-tiba dihapus,
itu juga indikasi bisa jadi gitu orang kan. salah kirim. Iya, bisa jadi ngirim sama nenek lain gitu kan. Ya namanya kita sebagai wanita pasti kan kayak berpikir, wah ini orang salah kirim ke siapa nih gitu kan. Menurut gue sih itu udah indikasi orang selingkuh gitu. Atau kalau misalnya ketika kita bilang, kamu ngapain sih gitu, main handphone mulu gitu kan, dia jadi emosionalnya jadi emosinya jadi makin apa ya, makin meledak-ledak lah gitu kan. Apaan sih? Gitu. Ya lu curigaan banget sih gitu. Ribet lu jadi cewek. Ya kan biasanya kan gitu ya. Ribet tuh jadi cewek gitu kan. Ya gue juga punya privasi sendiri atau gue punya yang di handphone tuh pokoknya bukan, maksudnya dia punya ini sendiri lah, maksudnya kesenangan sendiri, misalkan dia mungkin mau sama teman-temannya gitu kan. Tapi menurut gue ya itu cuman menurut indikasinya kalau misalkan kita udah ngerasain tanda-tanda ada perselingkuhan, santai aja, nggak usah terlalu kamu nih gini, kenapa sih nggak gini, santai aja, buat santai. Kita main pelan-pelan kayak apa ya, kayak kura-kura dalam udang di balik batu. Iya. Enggak, bukan. Apa? Kayak ya udah, kayak lo diem-diem tapi menyelidiki. lu yang ngomong, lu sendiri yang jawab gitu. Baru gue mau ngomong. Sorry bahasa Indonesia gue nggak lulus KKN. Kayak ya udah lo diem-diem, tapi kan kita sebagai perwanita kan ada skill FBI nih. Iya. Skill FBI tersembunyi kan. Selidikin aja, bahkan dari kayak nambah following satu aja lo bisa tahu sebelumnya ini cewek siapa, ini gimana atau apa. Iya, makanya hati-hati sama perempuan karena instingnya itu lebih kuat. Iya. Oke udah, lu diem pas sudah ada tanda-tanda, gak usah ditanya-tanyain kayak gimana karena dia tuh akan semakin pintar menutupinya kalau kita tanya-tanya. Oh ini ternyata cewek gue waspada nih. Udah lo diem, lo selidikin pelan-pelan, pas lo udah ketemu buktinya lo print. Nah, buset, banyak dong gitu kan. Dia lo kemarin cacat ide ini. Tapi itu jadi gak bisa tidur. Biasa kan perempuan gitu ya, pengen tahu rasa sakitnya, iya kan? Tapi sebenarnya kadang-kadang lebih baik nggak tahu ya. Lebih baik nggak tahu. Pas udah tahu, udah gong, udah langsung lo putusin. Udah langsung cut off aja udah gitu kan. Karena emang perselingkuhan itu udah menurut gue udah paling fatal sih dari semuanya gitu. Tapi kan tadi kan pembahasannya adalah lu pernah nih ngalamin perselingkuhan dan gue juga pernah sih sebenarnya gitu. Tapi gue mau tahu nih waktu lu ngalamin perselingkuhan itu apa nih yang lu lakuin? Lu tetap mempertahankan atau lu malah ya udah gue selesai aja nih sama si cowok yang nggak bersyukur ini gitu. Emang nggak bersyukur. Kayak kenceng banget. Value gue segini lah ya, nggak bohong. Jadi gue tuh berprinsip kalau misalnya lo udah invest sama orang lain, sama orang ketiga, berarti lo nggak benar-benar sayang sama gue, lo nggak benar-benar menghargai diri gue sebagai pasangan lo. Di situ lo nggak memikirkan gue posisinya sebagai pasangan yang sedang lo jalani hubungannya gitu. Ya udah terserah, silakan sama orang baru itu, berarti lo nggak benar-benar sayang sama gue. Jadi kalau gue lebih baik bye, udahan di situ, putus, cut off, terserah lo mau gimana, lo mau sama dia juga boleh, lo mau cari yang lain lagi juga boleh, tapi gue udah nggak mentoleransi hal itu. Lebih baik gue cari yang lebih baik dari lo. Lebih cari baik sakit aja gitu. Iya betul. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit. Oke, lebih baik sakitnya sekarang daripada sakitnya nanti malah tapi lebih sakit. Iya, karena dong. Kalau gue tuh takutnya gini loh, kalau gue maafin dia, gue ngasih dia kesempatan untuk memperbaiki diri, dia tuh akan merasa, oh cewek gue bakal maafin gue terus nih. Fine dong, gue ngelakuin hal yang lain, bahkan mungkin dia akan lebih jago ngelakuin itu. Pasti. Dan gue tuh pikiran gue tuh adalah, gue bakal ngerasa seperti diinjek-injek, kayak gue punya hewan peliharaan, dia kencing di karpet gue lapin, gue maafin, gue tetap sayang, terus next time dia kencing lagi, it's fine for me, gue bakal ngelapin lagi. Iya, gitu. orang dia mau ngelapin kesalahan dia gitu, dia akan merasa seperti itu. Makanya gue nggak mau kayak gitu, gue nggak mau nilai gue, harga diri gue tuh diinjek-injek gitu. Ya udah terserah lo sama orang baru aja gitu, nggak usah sama gue lagi. Kalau lo gimana? Kalau gue gue minum dulu kali ya. Boleh. Panas nih. Aus. Iya. Kalau gue tuh lebih ke pada saat itu ya, pada saat gue diselingkuhin, gue lebih kayak, karena menurut kalau gue
gue akan maafin pada saat itu ya, pada saat itu gitu. Karena menurut gue seseorang itu pasti akan berubah. Gitu. Seseorang itu pasti akan berubah, di mana ya gua jadinya kayak introspeksi mungkin ada yang salah nih sama gue gitu kan. Jadi apa yang dia inginkan, jadi gue berusaha untuk kayak mengubah gitu. Karena yang gue tahu adalah kitanya dulu nih yang diubah, baru kita akan mengubah pasangan kita gitu. Jadi pada saat itu gue maafin gitu, nggak gue langsung cut off, begonya gue gitu. Itu masih ada harapan dia. Tapi kalau dipikir-pikir dengan masa itu kayak tolol banget gitu kan. Jadi sekarang gimana nih, keputusan lo akan maafin atau cut nih? Oh enggak, kalau misalkan itu kan pada saat itu, kalau misalkan itu terulang lagi, ya kalau gue sih langsung cut off gitu. Ya kan tadi udah gue bilang sebenarnya yang memperselingkuh itu yang paling fatal itu dalam hubungan adalah selingkuh gitu. Ya walaupun kebodohan gue pada saat itu gue maafin, tapi kalau lu lakuin lagi, sorry gitu, gue nggak bisa gitu. Udah ada bye bye kan. Gak ada yang tahu nih tapi ini kan, tapi akan usaha untuk bye gitu ya. Bye pasti. Terus ada sebab ada akibat nih. Orang apa sih bilang dia selingkuh, lo kali yang salah gitu. Bilangnya selalu ada menyalahkan pihak yang jadi korban gitu kan. Tapi menurut lo sebenarnya perselingkuhan itu bisa dicegah nggak sih? Dicegah? Menurut gue sih nggak bisa ya. Kalau emang udah tabiatnya lo selingkuh, ya lo selingkuh aja gitu kan. Karena gue pernah baca, ya gue nggak tahu ya, itu sih gue pernah baca. Emang katanya sih lebih, jadi kayak lu tuh keturunan gitu. Jadi kalau misalkan dari keluarga lu pernah selingkuh, sih kan ke bawah gitu. Kayak gua jatuh nggak jauh dari pohon ya. Oh gitu. Ada genetik gitu ya? Iya kayak genetik gitu. Jadi menurut gue sih nggak bisa diubah. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Tapi ya caranya adalah kembali lagi seperti apa yang gue bilang gitu. Kitanya aja dulu yang diubah gitu. Kita harus naikin dulu nih value kita. Kita harus buat supaya value lu naik. Pasti nanti lu akan ngikut tuh. Pasangan lu pasti akan berpikir, wih nggak bisa nih gitu. Kayak wah gue sia-sia nih kalau gue selingkuh gitu kan. Wah kayak gue melakukan hal yang salah banget nih. Jadi lu naikin dulu aja value lu upgrade dulu hidup lu, pasti dia akan berpikir gitu. Atau kalau misalnya tabiatnya dia memang sudah selingkuh gitu, yang tadi gue bilang tabiat dia selingkuh, ya udah gitu. Berarti emang lu bukan terbaik buat dia. Dia bukan terbaik buat lu gitu. Carilah yang lebih baik. Carilah yang lebih baik dengan cara lu upgrade diri lu gitu. Move on seperti itu sih. Kalau dari lu gimana, Beb? Ya, kalau pakai logik ya, bisa dicegah. Logis, gak ada yang bisa nyegah gitu loh. Gak bisa. Karena dong. Kalau dia emang mau melakukan hal itu dengan penuh kesadaran, itu kan sebenarnya sadar ya melakukan perselingkuhan. Iya, sadar. Sadar, orang gila mana yang nggak sadar selingkuh gitu kan? Orang gila semua kalau nggak sadar semua ya selingkuh ya kan. Makanya, nah gak ada yang bisa dicegah. Yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik kepada diri kita dan juga kepada hubungan ini. Iya betul. Memberikan yang terbaik bukan hanya kepada tadi yang lo bilang, ningkatin value diri kita, self love terutama, dan juga memberikan yang terbaik. Udah usaha aja yang terbaik, lo ngasih apresiasi dia, ngasih dia kasih sayang, ngasih dia validasi, apalah yang dia butuhkan. Pada saat memang dia melakukan perselingkuhan itu secara sadar, berarti kan it's not on me, it's on them gitu kan. Jadi kesalahannya tuh bukan di gue, kesalahan tuh di mereka sendiri. Mereka yang nggak menghargai gue sebagai pasangannya, mereka yang melibatkan orang ketiga untuk melakukan permainan-permainan itu untuk memenuhi kepuasan dia sendiri gitu. Berarti kan sebenarnya value dia lebih rendah daripada gue gitu. Iya maksudnya. Dong, pasti. Ya udah gue udah melakukan yang terbaik. Karena lo ngelakuin itu terserah lo aja gitu. Jadi intinya lakukan aja bagian lo. Iya. Dan nantinya ya itu akan berjalan dengan sendirinya gitu kan. Kontrolnya bukan di kita, tapi kontrolnya di mereka. Betul gitu. banget Jadi, sih. Dari yang apa yang udah gue alami dan buku-buku yang gue baca, self improvement books itu tuh bilang nggak usah berlarut-larut menyalahkan diri sendiri, karena kadang-kadang kesalahan itu bukan dari diri kita tapi dari diri mereka gitu. Ya bukan karena kita nggak mau disalahin ya. Iya, bukan karena mau disalahin, cuman kadang ya udah mungkin memang ada kekurangan. Tapi kan mereka bisa mengkomunikasikan hal ini sama kita nih, apa yang kurang, apa yang butuh dibenerin. Betul gitu. banget. Nah kalau misal lu cari kekurangan atau misalkan kayak dia kurang nih gitu, kurang banget gitu kan, lu
lu cari nih sama yang baru, gue yakin pasti ada kurangnya juga. Semua orang ada kekurangan. Emang kita kan gak perfect. Beda sisi kekurangan aja. Bahkan kadang-kadang kalau dari cerita temen gue tuh, anjir mantan gue ternyata lebih bagus, lebih baik nih daripada yang sekarang. Gue nyesel putus sama dia. Kemana aja lu? Kalau udah mau nyesel, kemana aja lu? Udah lu nikmatin deh. Gitu. Iya, jadi pokoknya itu kita harus naikin value yang pastinya nanti akan mengikuti semuanya gitu. Tapi sebelumnya menurut lo atau menurut para manis nih ya, lebih baik diselingkuhin atau selingkuh? Ada dua-dua aja. Pasti gue gak milih dua-duanya ya. Kalau bisa sih langgeng. Iya dong pasti, itu kan kita pengennya. Tapi nih kalau kita harus memilih gitu, hidup ini kan pilihan ya guys. Ya, nah ada A ada B. Iya dong gitu. Hidup ini pilihan. Nah, gue mau tahu nih dari sudut pandang lu, lebih baik diselingkuhi atau selingkuh? Oke. Sulit gak tuh? Karena gue udah capek kali ya diselingkuhin ya. Gue tuh pengen tahu rasanya gimana sih selingkuh. Apa sih yang dia rasain pada saat selingkuh? Gimana rasanya selingkuh? Tapi kayak gue diselingkuhin gue sakit dong. Iyalah. Kayak gue ngerasa yang selingkuh itu lebih careless. Enggak loh, lebih kayak awalnya tuh lebih careless, kayak lebih kayak merasa nggak bersalah gimana sih? Kayak ya udah ngebuang-buang gue aja gitu. Cuman penasaran, gue lebih ke sisi penasaran sih, bukan lebih ke kayak emang gue mau ngelakuin hal itu ya. Misalnya kayak capek diselingkuhin mulu tuh capek. Gimana sih rasanya kalau nyelingkuhin gitu? Oke. Kalau lo? Kalau gue kayak gue tuh selalu terbalik banget ya sama lu ya. Kalau gue tuh lebih baik diselingkuhin sih. Kenapa? Ya karena biar dia nyesel lah. Dia nyesel gitu. Nyesel karena udah nyanyiin wanita seperti gue. Anjay ya kan? Iya gitu. Karena pasti dia akan menyesal gitu. Apalagi kan biasanya nih ya, setiap orang habis diselingkuhin, ya itu pasti dia akan naikin nih value-nya dia gitu. Pasti dia akan bilang gini, wah anjir, habis putus sama gue kenapa dia jadi glow up ya gitu. Gitu. Habis gitu putus sama gue kenapa jadi Jadi lu mohon-mohon juga gak bakal gitu. Yakin gitu. Justru malah menurut gue bisa jadi dianya minder loh mau deketin lo lagi. Iya dong. Lebih naikin lagi. Makanya jadi gue lebih baik diselingkuhin daripada selingkuh. Karena pasti apa, kalau misalkan kita yang selingkuh, pasti kayak ada rasa penyesalan itu kayak terbawa aja gitu. Kayak oke, lu misalkan awal-awalnya seneng happy gitu kan, tapi ternyata kayak ntar ujung-ujungnya tuh kayak pasti sih menurut gue kayak aduh, ada lah nyesel yang biasanya gue dibawelin kok ini enggak ya ternyata gitu. Yang baru cuek. Iya kan ya? Namanya awal-awal masih manis-manis tai kucing ya kan gitu. Ya itu makanya gue lebih baik diselingkuhin, walaupun aneh ya, kayak orang pengennya tuh kan kalau bisa mah enggak gitu ya. Iya, kalau bisa jangan ya para manis ya gitu. Nah, tadi kan ada pencegahan, gak ada yang bisa dicegah. Gak ada. Tapi kalau misalkan lo udah mengalami perselingkuhan ya, misalkan saat ini lo di posisi diselingkuhin, apa yang akan lo lakukan? Saat ini? Ya gue pasti akan cut off. Bukan, maksudnya kayak saat ini lo diselingkuhin, apa sih hal pertama kali yang akan lo lakukan? Yang pasti gue akan lakukan adalah gue harus tahu dulu nih. Kenapa sih, atas dasar apa? Ya walaupun memang alasan apapun perselingkuhan itu salah gitu, tapi yang gue pengen tuh kayak ya kalau bisa kita omongin baik-baik dulu gitu kan, komunikasiin dulu, jadi lebih tahu nih gitu dari segi pemikiran dia, dari segi pemikiran gue gitu. Jadi biar supaya ya kalau misalkan emang bisa diperbaiki kita perbaiki, tapi kalau misalkan emang udah bener-bener yang kayak parah banget sih menurut gue, ya udah lebih baik kita cut off aja sih. Jadi lebih ke komunikasi gitu. Kalau dari lo gimana? Kalau gue yang pertama kali pasti kejadian juga adalah gue marah sih. Gue jambak, gue tampol gitu. Siapa mantan gue? Lo lamar mantan gue? Enggak kan, kalau misalkan gue kan pertama kali hal yang gue lakukan pastinya akan mempertanyakan ke diri gue, sebenarnya gue tuh salah apa? Sebenarnya gue kurang apa? Kayak gue udah all out, kayak gue udah ngasih ini itu itu. Kenapa sih gue? Kenapa masih ada yang kurang? Gitu. Itu akan yang jadi ibaratnya kayak introspeksi diri gue sendiri gitu, tapi mungkin memang ada kurangnya. Tapi sejauh yang gue pikirkan,
Enggak gitu juga gitu, maksudnya dia melakukan itu dengan sadar, berarti kekurangannya bukan hanya di gue, ada masalah di diri dia. Iya. Terus gue juga selanjutnya pasti gue tanya sih komunikasi apa Ya, sih yang komunikasi kan. apa yang Penyebabnya. penyebabnya kenapa lo begitu, apa sih yang kurang di diri gue. Iya. Kalau memang alasan yang gak masuk akal dan segala macam dan gue nggak bisa terima, keputusannya balik lagi ke diri gue mau lanjut atau enggak. Iya betul. Terus banyak banyak curhat ke temen sih pasti. Tapi curhat ke temen juga harus pilih-pilih juga gak sih? Iya. Ya kadang temen itu cuma tahu ya kayak pengen tahu doang, tapi setelah itu lo bakal digosipin. Ada ada yang kayak gitu sumpah, kayak sabar ya tapi besok nih kabarnya nyampe ke orang lain. Soalnya kita bisa selingkuhin. Dan kita nggak butuh sabar, nggak cuman kata sabar sih. Semangat juga enggak gitu. Iya, Ya udah, gue tuh kadang cuman butuh comfort words aja, kayak kata-kata penenang bahwa enggak tuh bukan kesalahan lo. Lo tuh udah oke, itu tuh dia yang ini. Kadang-kadang tuh kita cuman butuh didengar sih, bukan butuh dinasehatin gitu. Terus mungkin yang ketiga, tadi yang ketiga ya. Yang keempat mungkin apa ya? Lebih ini kali ya, apa namanya? Tahu dulu nih. Tadi udah ya, tahu sama diri kita ya. Oh, tapi ya tahu juga pasangannya sih sebenarnya dia maunya apa nggak sih? Bisa kayak, sih. Bisa jadi kan emang kesalahannya di diri kita, mungkin emang dia maunya kayak gimana, kita belum bisa memenuhi hal itu. Ya bisa gitu. Atau kalau jalan terakhir, kalau misalkan gue udah gimana ya, udah sampai kena jiwa gue banget, kayak gue harus seek profesional sih, psikolog. Lo pernah gak ada di titik itu harus kayak, aduh gue udah frustasi banget nih, gak mempan potong rambut, gak mempan warnain rambut, gak mempan gitu berenang atau karaokean, gak mau ya teriak-teriak gitu kan, anjing udah orang gila gitu. Iya bener nggak, ya pokoknya intinya ya bener juga sih apa yang lo bilang dari beberapa yang tadi lo bahas. Introspeksi pasti, terus juga tanya dia kenapa gitu lo bisa sampai lo melakukan hal itu. Dan yang terakhir tadi lebih ke apa namanya, lebih tahu juga kan dia maunya apa gitu. Tapi kalau misalkan menurut lo itu tuh kebanyakan orang selingkuh tuh dari mana sih? Dari sosmed kah? Atau dari faktor-faktor lain, misalnya kayak dia di tempat kerja atau di mana menurut lo? Usaha napas dulu nih. Karena berat. Gak. Karena waktu lo diselingkuhin, dia selingkuhnya sama siapa? Kayak itu kalau dia ya dari sosmed sih. Oh dari sosmed. Dari sosmed. Kenalan terus kayak deket, deep talk, kayak udah call mungkin ya, gue juga nggak tahu sih, gue nggak nyari tahu, lebih baik nggak tahu gitu. Tapi menurut gue yang berarti kalau di sosmed itu udah ada niat dong. Iya, semua juga kan diniatin. Iya kayak yang tadi dating apps kan berarti ada niat mencari kan. Ini kalau yang skenario tidak sengaja gitu. Tidak sengaja lebih ke kayak lingkungan kali ya, teman kantor sih. Lebih banyak teman kantor. Betul, betul banget. Iya, emang kebanyakan tuh teman-teman kantor sih. Oh, makanya lu selalu menaruh curiga ya? Oh enggak, karena memang ada juga cerita dari temen gua. Dia sampai kayak, gua nggak bisa nih satu kantor gitu. Jadi harus ada salah satu yang pindah tempat kerja. Jadi biar supaya ya lo akan melanjutkan melanjutkan sama selingkuhan lo. Karena kan kalau misalkan satu kantor kan ketahuan dosa. Tiga-tiganya di kantor nggak bisa dong main hati. Iya gitu. Kan. Emang paling banyak tuh emang temen kantor sih gitu. Karena lo setiap hari ketemu, dari lu nyambung gitu kan, dan lu nyaman kan, itu juga. Terus lama-lama temen curhat gitu kan. Gitu. Dari situ sih menurut gue lebih banyak di lingkungan teman kerja, kantor. Menurut gue gitu. Perselingkuhan paling kejam terjadi di lingkungan kantor. Iya, emang bener banyak banget yang udah beristri, udah bersuami, dan teman-teman kerjanya pun tahu si orang ini tuh main hati gitu. Tapi mereka tuh memilih untuk diam, nggak bilangin ke siapa-siapa gitu, kayak mungkin ya emang itu selalu urusan lu deh, gue gak mau ikut campur gitu. Cuman maksudnya kayak wow, seliar itu ya, sekejam itu ya gitu. Bahkan di kantor gue sekarang tuh terjadi dan dua pelakunya ini kan sudah lumayan berumur ya, mungkin kalau dibilang buat tanah. Waduh, kalau dia denger gimana perasaannya ya bu pak gitu. Iya ya, enggak
Kalau gendernya menurut lo lebih banyak yang selingkuh tuh cewek apa perempuan apa laki-laki? Mungkin kalau dari sosmed kayak yang berkuar tuh perempuan ya kak. yang disakiti, terasa tersakiti itu perempuan ya beb. Nah tapi tuh pada kenyataannya menurut gue justru perempuan yang lebih mudah untuk berselingkuh. Masa sih? Kenapa? Karena apa? Yang dikejar itu perempuan. Kayak misalkan gue punya pasangan nih, terus ada laki-laki lain yang deketin gue, mungkin posisinya nggak tahu gue punya pasangan gitu kan, tapi kan apa ya, pintunya tuh ada di gue mau memilih untuk sama si orang baru, menerima orang baru ini atau enggak gitu. Jadi menurut gue akan lebih mudah bagi gue untuk berselingkuh dengan laki-laki lain dibandingkan kalau laki-laki ini berselingkuh dengan perempuan lain. Karena laki-laki berselingkuh dengan perempuan lain itu harus ada usaha, ada effortnya, entah itu dia ngandelin muka, ngandelin mulut yang manis, ngandelin betul banget, keuangan, atau ngandelin apa lagi nih, pinter mungkin, charming. Iya benar-benar. Kalau menurut lo siapa nih yang paling banyak nih ngelakuin? Dua-duanya sih sama aja. Apalagi zaman sekarang ya, nggak kenal ini aja gitu, kayak laki perempuan sama laki itu sama aja gitu. Ya itu karena ada kesempatan itu, jadi ya siapapun ya bisa melakukan hal itu gitu. Ya menurut gue sih sama aja, cewek cowok sih bisa jadi, bisa. Jadi ini bukan gender tertentu aja ya. Tapi bener juga apa yang lo bilang gitu. Kalau perempuan ya Adam dan Hawa aja yang yang menarik untuk laki-laki. Iya kan, untuk menahan nafsunya, tidak menahan nafsunya kan dari si perempuannya gitu kan. Tapi ada benernya juga sih omongan lo gitu. Dan effortnya itu lebih ke laki-laki, karena laki-laki kalau nggak punya dia juga mikir-mikir. Tapi ada juga sih sebenarnya tuh coba deh, gue penasaran sama para manis nih, bisa komen nggak, ada nggak sih pengalaman selingkuh atau apa yang bisa diceritain? Barangkali para manis yang cowok nih justru malah lebih banyak yang ngalamin diselingkuhin. Pasti banyak cerita-ceritanya. Cuman mungkin mereka laki-laki tuh nggak cerita aja kali ya, nggak berkoar-koar kayak perempuan gitu. Ya karena mungkin lebih ke ngapain gitu. Karena kan cewek kan cuma pengen orang tahu, maksudnya denger kan. Tapi ya tanpa disadari kan kita juga nggak tahu gitu alasannya apa gitu. Bisa jadi dari pihak si laki-laki yang salah atau dari pihak perempuan yang salah gitu. Ngobrol udah lama banget nih. Lama dan tegang banget gitu. Kalau membawa memori-memori lama nih. Kayak aduh, walaupun udah jadi masa lalu, kalau dibahas sakit ada juga. Emosinya sih, tetap ada apa ya? Aduh, greget gitu. Semoga sih para manis nggak ngelakuin dan nggak ngerasain lah ya gitu. Dan kesimpulannya dari pembahasan perselingkuhan, dan gue yakin sih kalau dibahas juga banyak dan pasti beda-beda nih cara pemikirannya gitu. Kesimpulannya dari yang kita bahas dari tadi nih, itu sih sebenarnya pahami dulu nih dari diri kita pribadi gitu, lebih ke kitanya baru ke pasangan kita gitu. Terus setelah itu kalau misalkan memang lu udah ngelakuin hal semaksimal lu untuk melakukan yang pasangan lu inginkan atau sebaliknya gitu, kalau emang tabiatnya dia selingkuh sih menurut gua cut off aja gitu, cut off aja. Dan lu harus naikin value lu harus upgrade diri lu. Dan lu pasti dapat yang lebih baik gitu. Pasti sih, akan menyesuaikan sih, akan terseleksi sendiri. Dan dia pasti akan nyesel guys. Pasti. Jangan mainin selingkuh lah. Jangan. Jangan main api. Jujur aja lah sama pasangan. Iya, kalau lu bosan lu bilang aja gitu. Semua itu kuncinya di komunikasi. Semuanya, apapun itu. Mau kalau lu nggak ada komunikasi sama temen lo aja susah gitu untuk berinteraksi, bener? Iya, bener dong. Dan menurut gue ya kalau misalkan emang pasangan lo selingkuh atau mungkin lo nya selingkuh, gimana ya, kesalahan itu bukan ada di korbannya sih, lebih ke kesalahan itu di pelakunya. Jadi nggak perlu lah menyalahkan diri sendiri, apa yang salah dari diri gue. Fokus aja, fokus ke diri lo sendiri, fokus perbaikin diri supaya si orang ini juga akan dengan kesadaran diri mungkin menjauh atau mungkin malah jadi menyesal meninggalkan kita gitu. Dan pada akhirnya akan ada orang-orang baru lagi yang datang dan lebih baik dari si pasangan sebelumnya. Iya, betul. Pokoknya dia jangan kasih celah aja. Kalau lu udah kasih celah dikit aja, itu pasti banyak yang
masuk gitu. Mau cewek mau cowok sama aja gitu. Jangan kasih kesempatan orang ketiga. Oke, wah seru banget nih Kak Dia. Hari ini kita pembahasannya ya kan. Boleh dong para manis komen-komen apa nih yang selanjutnya bisa kita bahas yang bahasannya seru gitu. Tapi jangan lupa, pastinya jangan lupa teman-teman untuk share, komen, subscribe, like dan tunggu untuk episode-episode selanjutnya yang lebih panas dan wow pastinya. Oke, mungkin sampai sini aja podcast hari ini bersama Dia dan Tina. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next episode bersama Woman on Talk dengan Dia dan Tina. Bye-bye. Bye-bye, ditunggu guys.